Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pusat Ilmu Gaib atau channel Pusat Ilmu Gaib, yang insya Allah dalam channel ini akan diajarkan berbagai ilmu hikmah, berbagai ilmu pengobatan, berbagai nasihat dari para kiai, ulama, bini sepuh, dan berbagai kisah kearifan para wali Allah. Baik, untuk saat ini saya akan mengajarkan sebuah resep untuk pengobatan kanker, penyakit kanker, penyakit kista, penyakit miom, dan tumor, insya Allah. Obat ini atau herbal ini udah sering saya cobakan ke berbagai atau kepada pasien saya, yang insya Allah kadang ada yang punya keluhan miom itu penyakit kewanitaan ya. Ada yang punya penyakit kewanitaan kista, ada yang penyakit kanker, dan ada juga yang penyakit tumor. Insya Allah dan alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, semua penyakit itu bisa sembuh dan kadang hilang tak berbekas. Pernah ada baru-baru ini anaknya teman saya, sesama terapis juga, udah biasa ngobati orang juga. Anaknya yang di pondok, yang dimasukkan ke pondok pesantren, tiba-tiba disuruh pulang oleh pihak pondok dikarenakan selalu mengeluhkan keluhan kewanitaan, di perut ke bawah itu sering sakit dan lain sebagainya. Lalu setelah teman saya itu membawa ke dokter atau diperiksakan ke dokter lebih lanjut, dicek secara medis, ternyata anaknya ini yang umur 17-18 tahun lah, ini dideteksi punya kista, tapi masih sekitar 3 cm atau berapa katanya. Lalu teman saya itu coba menghubungi saya, menceritakan kalau anaknya disuruh pulang karena punya keluhan penyakit kista katanya. Jadi saya sarankan untuk membuat resep ini setelah dijalankan berapa lama ya, antara seminggu atau 2 minggu ya, semingguan lah, itu sakit yang dirasakan tahu-tahu udah berkurang, akhirnya
sudah tidak merasakan sakit lagi. Lalu teman saya itu yang terapis juga, dia berinisiatif untuk periksakan ke dokter yang punya alatnya ya, punya alat untuk melihat. Setelah dilihat, diperiksa, dicek ya sama pihak rumah sakit, ternyata alhamdulillah kistanya itu mengecil dan hilang, jadi udah tidak ada lagi. Jadi sekarang anaknya ya udah kembali mondok lagi seperti biasa, udah tidak kambuh-kambuh lagi juga. Pernah lagi ada kasus orang udah didiagnosa kanker akut ya, lalu orang itu membuat resep ini, dan alhamdulillah kankernya tahu-tahu berkurang dan akhirnya hilang total. Jadi hilang aja gitu, atas kemurahan Allah ya. Jadi dimana ada sakit di situ juga ada obatnya. Jadi untuk khasiat herbal ini atau resep ini sudah sangat teruji untuk penyakit kanker, miom, kista, dan tumor. Ini insya Allah sudah sangat teruji. Jadi mungkin ada di antara pemirsa yang punya saudara sakit kista atau punya saudara sakit kanker, miom, atau sakit tumor, insya Allah tidak ada salahnya untuk mencoba membuat resep ini. Namanya kita kan tidak tahu obat itu mana yang pas dengan takdir dari yang sakit itu. Siapa tahu dengan obat ini insya Allah penyakitnya bisa hilang tuntas. Resep ini saya dapat dari seorang tabib atau pengobat yang sudah lumayan terkenal ya, sudah terkenal, dan udah ribuan orang yang disembuhkannya. Jadi insya Allah resep ini sudah sangat teruji kalau dibilang masalah khasiat gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan ajarkan cara membuatnya ya. Jadi yang pertama yang harus disiapkan bahan-bahannya itu, 1, air zam-zam yang asli ya. Nanti bisa belanja di toko-toko orang Arab ya. Kalau ibaratnya di daerahnya situ tidak ada toko orang Arab ya, mungkin saudara atau temannya yang punya bertempat tinggal di dekat-dekat komunitas Arab. Satu contoh di dekat-dekat Ampel kalau Surabaya ya, atau di daerah dekat-dekat itu Kauman atau mana itu kalau di Semarang. Pokoknya biasanya kalau air zam-zam itu banyak yang jual di komunitas-komunitas atau toko-toko Arab ya. Contohnya di makam-makam wali, di makam-makam orang-orang soleh itu, di situ biasanya ada yang jual.
eh, air zam-zam. Ya kalau modal yakin aja ya banyak itu dijual di Shopee kan, banyak air zam-zam. Yang kedua yang harus siapkan itu madu. Madu ya, madu asli ya. Sejauh pengetahuan saya ya, yang madu asli itu biasanya cirinya kalau dia dimasukkan ke freezer itu nggak akan beku. Ya banyak perdebatan masalah ini, tapi keyakinan saya kalau madu itu bisa beku di kedinginan, otomatis kan di daerah Jepang, Cina, daerah Amerika, terutama Eropa pasti tidak akan ada lebah. Karena bagaimana bisa nanti berkembang biak kalau sarangnya nanti beku. Jadi itu aja, saya simpelnya langsung ke alam aja. Tapi kalau untuk pedagang-pedagang ya biasanya banyak ini banyak argumen, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja namanya argumen. Ada yang argumen kadar airnya atau apanya, ya kalau kadar airnya banyak ya bisa aja dicampur air, ya simpel aja. Nah itu kalau madunya. Yang bahan ketiga minyak zaitun ya, minyak zaitun. Setelah siap ketiga bahan itu, lalu ini takarannya untuk 1 gelas itu, per gelas ya, madu 2 sendok makan, minyak zaitun 1 sendok makan, air zam-zam setengah gelas atau 1 gelas. Jadi tinggal dikelipatkan. Ini saya sarankan dikelipatkan, kenapa? Kalau bisa nanti sekali bikin itu langsung banyak. Satu contoh, 1 botol aqua besar atau 1 jerigen kecil atau apalah pokoknya yang tidak sering-sering ini ya bikin ya, karena kalau sering bikin biasanya malas nantinya, malas bikinnya, akhirnya nggak rutin. Jadi kalau saran saya bikin langsung banyak, ukurannya nanti dikelipatin ya. Satu contoh, untuk ukuran 1 gelas itu kan 2 sendok. Jadi kalau bikin 2 gelas berarti 4 sendok. Ini kalau kita keyakinannya 1 gelas air ya, 1 gelas air zam-zam ya. Tapi kalau keyakinan kita jangan 1 gelas lah, udah setengah gelas saja. Kalau keyakinannya segitu ya berarti untuk bikin 1 gelas saja madunya 4 sendok ya, karena dikelipatkan gitu loh, kelipatkan. Jadi kalau setengah gelas kelipatan 2 kalinya kan 1 gelas. Nah, jadi nanti dilipatkan gitu. Setelah semuanya udah dicampur, lalu dicampur dengan rata ya, diaduk atau gimana biar merata. Setelah semuanya dicampur, bahannya udah merata, lalu bacakan doa ini. Pertama, baca surat Al-Fatihah dulu 1 kali. Oh ya lupa, ini bikinnya harus dalam kondisi berwudu ya, harus ada wudu, harus suci gitu. Jadi kalau ibaratnya nanti orang Islam yakinnya harus sholat dulu ya, sholat lah nggak masalah kalau mau bikin ini. Jadi ambil air wudhu, mau sholat hajat 2 rakaat untuk keyakinannya ya udah sholat. Tapi kalau malas sholat, mau nggak pakai sholat nggak apa-apa. Ibaratnya yang penting syarat wajibnya itu harus dalam keadaan wudhu, dalam keadaan suci ya. Setelah dicampur semua bahan, lalu baca surat Al-Fatihah 1 kali, dilanjutkan membaca doa ini. Saya baca pelan-pelan ya agar bisa diingat ya. Ya Allah,
jadikan semua partikel dalam air ini menjadi obat penyembuh bagi semua sakit saya. Nah, setelah itu udah sekali kan baca Al-Fatihahnya, dilanjutkan baca Al-Fatihah lagi 1 kali, lalu membaca lagi, ya Allah, jadikan semua partikel dalam air ini menjadi obat penyembuh bagi semua sakit saya. Itu diulang 7 kali ya. Jadi 7 kali Al-Fatihah, otomatis kan 7 kali juga doanya ya. Nah, setiap sekali baca surat Al-Fatihah dan doanya ditiupkan ke air. Jadi gini contohnya, contoh prakteknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus membaca, lanjutkan, ya Allah, jadikan semua partikel dalam air ini menjadi obat penyembuh bagi semua sakit saya. Lalu tiup ke botol yang berisi air tadi. Itu udah 1 kali. Lanjutkan, diulangi sampai 7 kali. Begitu. Untuk bacaan surat Al-Fatihahnya mungkin karena pengaruh logat atau bagaimana kurang benar bacaannya, mohon maaf kalau ada yang ini. Jadi intinya ya sesuai kadar keilmuan. Kalau ilmu baca Arabnya lebih fasih, lebih bagus gitu. Masalah itu nggak usah diperdebatkan, karena orang zaman dulu baca harusnya ya hayu ya qayyum aja, ya kayyuku ya qayyum aja juga jadi. Allah itu maha tahu, udah simple aja, enteng aja hidup ini, nggak usah terlalu tegang. Setelah itu lalu nanti airnya langsung diminum ya, diminum. Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, sholawat 3 kali, langsung diminum. Itu berapa banyak, berapa kali minum? Jadi setiap 4 jam sekali harus sekali minum. Makanya saya sarankan tadi di atas, di depan tadi ya, sekali bikin kalau bisa langsung banyak. Jadi nanti nggak sering-sering bikin. Kalau 4 jam bikin, saya yakin nanti kelelahan dan akhirnya malah nggak rutin. 4 jam ibaratnya yang sakit ini udah nggak bisa bikin sendiri, minta tolong ke saudaranya atau ke ibunya atau gimana. Oke, dibikinkan sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu kan kadang-kadang namanya orang ada kesibukan atau bagaimana, terus akhirnya nggak bisa bikin, malah berhenti. Jadi bagusnya sekali bikin, atau sekali bikin kan itu biasanya kalau air zam-zam kan ada yang 5 liter, ada yang 10 liter, ya udah bikin langsung 10 liter. 10 liter itu nanti ditakar dengan gelas, berapa gelas itulah, jumlah itulah nanti yang dicampur dengan madunya. Jadi kalau 1 gelas ibaratnya 1 madu 2 sendok ya. Kalau nanti 10 liter itu ternyata ada sekitar 50 gelas, ya udah berarti 100 sendok madunya, kayak gitu. Terus minyak zaitunnya 50 gelas atau 50 sendok, kan 1 gelasnya 1 sendok, berarti kalau 50 gelas 10 liter itu ya berarti minyak zaitunnya 50 sendok. Terus
madunya 100 sendok gitu. Itu nanti diulangi minumnya itu setiap 4 jam sekali. Ini resep sudah sangat teruji, tinggal keyakinan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tapi apa bisa dipastikan pasti sembuh? Nggak bisa. Yang bisa memastikan itu hanya Allah. Manusia itu makhluk lemah, tidak akan bisa memastikan. Kalau bisa memastikan ya saya maunya jadi orang terkaya sedunia. Tapi kan Allah tidak menghendaki, Allah nggak menjadikan saya orang kaya sedunia. Ya nggak bisa. Ini kan pertanyaannya, kalau kita mampu, kalau memang manusia punya kemampuan untuk menentukan takdirnya sendiri, ya pasti dia akan minta wajah yang ganteng luar biasa, kekayaan yang luar biasa, istri, wes pokoknya minta. Bisa menentukan sendiri sih, orang namanya bisa menentukannya, tapi kan nggak bisa. Jadi makanya saya hanya bisa bilang insya Allah selama ini sangat manjur gitu. Jadi nggak bisa pasti, kalau pasti ya sayanya menyekutukan Allah dengan diri saya, malah nggak bagus. Jadi insya Allah obat sudah sangat teruji dan insya Allah akan sangat membantu. Baik, untuk kali ini saya cukupkan. Setelah ini saya akan membuat video untuk pagar rumah dari serangan segala macam sihir, santet, tenung, dan pencuri. Karena rumah kita akan dipagari dengan api gaib, yang insya Allah kalau ada makhluk halus atau niat jahat atau gimana belum sampai nyentuh rumah kita udah kesamber dengan api itu, udah hangus sendiri. Insya Allah kalau ada pencuri yang niat mau mencuri rumah kita, tahu-tahu rumah kita yang mau dimasukin tiba-tiba menjadi lautan api, nemukan jalannya aja nggak bisa karena cuma api yang menyambar-nyambar tubuh dia aja, ya lari tunggang langgang bisa. Selain itu nanti kan bisa untuk melindungi keluarga kita dari hal-hal yang kurang bagus. Ya kalau ingin menjadi juru sembuh di bidang sihir, di channel ini udah banyak sekali saya saya ajarkan berbagai macam cara menanggulangi, menghancurkan sihir, memagari sihir dan lain sebagainya. Tapi saran saya nanti kalau nonton jangan di skip. Kalau di skip itu takutnya ada keterangan yang tidak pas atau terlewatkan, otomatis kan hasilnya berbeda. Jadi kalau bisa ditonton dengan full. Dan semua ilmu itu sudah sering saya sampaikan dan akan terus saya sampaikan, karena banyak sekali orang yang belajar ilmu tapi tidak ada hasil sama sekali itu, atau tidak ampuh ilmunya itu, kadang karena tidak ada mahar. Jadi kenapa orang bilang belajar dari buku nggak ampuh atau itu, karena terputus sambung antara guru dengan murid. Jadi mahar itu bisa mengikat batinnya antara guru dan murid supaya sama-sama ridho untuk ilmu, karena ilmu itu kan butuh keridhoan. Kalau tidak ridho ya otomatis tidak ada manfaatnya, ya hanya jadi bahan wacana pengetahuan. Jadi untuk ilmu ini saya tidak
minta mahar uang, tapi saya hanya minta supaya channel saya ini di subscribe dan nonton video secara full, karena takutnya ada yang terlewat dan keterangan yang terlewat akhirnya cara pengerjaan atau bagaimana kurang lengkap, lalu di like ya, di like videonya, di tanda jempol itu, tanda suka itu. Baik, untuk saat ini saya cukupkan sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.